Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Jidia Masyanuriatin dengan nomor NPM 23100200038. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses pengolahan kata pada teknologi sistem informasi dari mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi dengan dosen pembimbing Bapak Heri. Jadi kita langsung lanjut saja ke pembahasan dari PPT-nya. Oh ya, di sini saya juga menjelaskan ini dengan catatan ya. Nah, membangun sistem informasi yang lebih baik dengan pengolahan kata. Apa sih itu pengolahan kata dalam sistem informasi dan bagaimana hal itu berfungsi dan apa keuntungan yang kita dapat? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, definisi pengolahan kata. Satu, definisi. Pengolahan kata adalah teknik pemrosesan bahasa alami untuk mengubah kata-kata menjadi data yang dapat digunakan oleh sistem komputer. Pengertian yang kedua, definisi adalah suatu aplikasi komputer yang digunakan untuk produksi segala jenis bahan yang dapat dicetak atau suatu program yang dirancang khusus dan mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk pembuatan sebuah tulisan atau dokumen pada komputer. Contoh perangkat lunak pengolah kata adalah Microsoft Word dan OpenOffice Writer. Yang kedua ada proses. Pengolahan kata melibatkan pemotongan kata menjadi potongan-potongan kecil atau token, menghilangkan kata-kata yang tidak diperlukan, dan menentukan makna kata dalam konteks tertentu. Proses pengolahan kata juga dikenal sebagai pemrosesan bahasa alami dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Natural Language Processing atau yang kita singkat dengan NLP. Merujuk pada teknologi komputer yang memungkinkan mesin memahami, menginterpretasi, dan merespon bahasa manusia dengan cara yang bermakna. Proses ini melibatkan beberapa langkah yang kompleks, termasuk tokenisasi, stop word removal, scanning, dan lemmatization. Pengenalan entitas nama, analisis tatanan kata, analisis sentimen, pemahaman konteks, dan pembagian teks. Yang ketiga, metode dan alat. Metode dan alat yang digunakan dalam pengolahan kata termasuk tokenization, stemming, lemmatization, POI staging, dan NIR. Bagi kalian yang masih bingung, sebenarnya apa sih fungsi dari pengolahan kata itu sebenarnya? Nah, fungsi pengolahan kata adalah untuk mempermudah kita melakukan pembuatan dokumen untuk keperluan pribadi dengan bisnis. Misalnya, bisa berguna saat kita ingin membuat surat atau undangan, dokumen kantor, hingga tugas sekolah. Oke, selanjutnya, proses pengolahan kata pada sistem informasi. Yang pertama ada ekstraksi kata. Menganalisis dokumen dan mengekstrak kata-kata yang relevan untuk sistem. Proses mengidentifikasi dan memisahkan kata-kata individu dari teks atau dokumen panjang. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisis konten teks dengan lebih mudah dan efisien. Yang kedua, ada pemrosesan data. Menghapus kata-kata yang tidak relevan dan mengurutkan hasil pengolahan kata ke dalam kategori yang sesuai. Pemrosesan data adalah serangkaian tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengubah, mengorganisasi, atau mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dalam konteks komputer dan teknologi informasi, pemrosesan data seringkali merujuk pada manipulasi data elektronik menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Proses ini melibatkan beberapa langkah-langkah, termasuk pengumpulan data, pengolahan, atau transformasi atau manipulasi data, penyimpanan analisis, dan presentasi hasilnya. Yang ketiga, ada pemrograman sistem. Memasukkan data pengolahan kata ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh sistem. Pemrograman sistem adalah jenis pemrograman komputer yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi antara perangkat keras komputer dan perangkat lunak aplikasi. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya.
Nah, keuntungan pengolahan kata dalam sistem informasi. Yang pertama ada reduce bias. Reduce bias atau bias yang direduksi merujuk pada upaya mengurangi atau menghilangkan ketidakseimbangan atau distorsi dalam data atau hasil analisis. Pengolahan kata membantu mengurangi bias dalam data dengan menerapkan algoritma yang lebih objektif. Yang kedua, ada increased efficiency. Dengan melibatkan pemrosesan yang otomatis, maka pengolahan kata memungkinkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya butuh waktu dalam hitungan detik. Increased efisiensi merujuk pada peningkatan produktivitas atau kinerja suatu sistem, proses, atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Dalam konteks bisnis, increased efisiensi dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses operasional, mengurangi pemborosan, meningkatkan penggunaan teknologi, atau meningkatkan keterampilan karyawan. Ketika suatu entitas mencapai increased efisiensi, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan investasi yang lebih sedikit, seperti waktu, tenaga kerja, atau anggaran. Peningkatan efisiensi juga dapat menghasilkan penghematan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memungkinkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Yang ketiga ada better search result. Sistem dengan pengolahan kata menerjemahkan kata-kata yang dicari oleh pengguna agar lebih akurat dan komprehensif. Better search result mengacu pada usaha untuk meningkatkan relevansi dan kualitas hasil pencarian yang diberikan oleh mesin pencari seperti Google, Bing, atau Yahoo. Dalam konteks ini, tanda kutip lebih baik berarti hasil pencarian yang lebih relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pengguna. Peningkatan ini dapat dicapai melalui berbagai teknik dan algoritma yang diterapkan oleh mesin pencari. Selanjutnya, tantangan dalam pengolahan kata pada sistem informasi. Yang pertama, kebingungan makna pada konteks. Kata-kata yang memiliki makna majemuk dapat mengacaukan sistem dan menambah kompleksitasnya. Yang kedua, batasan pemrosesan NLP. Kalian masih ingat kan kepanjangan NLP tadi adalah Natural Language Processing. Nah, NLP tidak selalu dapat memahami bahasa dengan gamblang seperti dari berbagai bahasa daerah, slang, dan sebagainya. Yang ketiga, keamanan data. Pengolahan kata mengumpulkan data sensitif dan memerlukan perlindungan yang maksimal terhadap keamanan data. Selanjutnya, kasus penggunaan pengolahan kata pada sistem informasi. Sistem informasi medis, atau yang biasanya disingkat dengan SIM, memproses rekam medis pasien untuk membantu memeriksa dan memberikan solusi yang tepat. Dalam sistem ini, data medis seperti riwayat penyakit, hasil tes laboratorium, resep obat, dan informasi pasien lainnya direkam dan disimpan secara digital. Sistem informasi medis memfasilitasi berbagai aspek pengelolaan pelayanan kesehatan, termasuk penjadwalan janji, pengelolaan inventaris obat, monitoring pasien, serta analisis data untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Penggunaan sistem informasi medis di fasilitas kesehatan membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Selain itu, sistem informasi medis juga memungkinkan berbagi informasi medis antara penyedia layanan kesehatan yang berbeda, mempercepat diagnosa, serta meningkatkan koordinasi perawatan pasien. Yang kedua, asisten suara. Pengolahan kata menyediakan kemampuan asisten suara untuk memahami dan menjawab permintaan pengguna. Asisten suara adalah program komputer yang dirancang untuk merespon perintah suara pengguna. Sistem ini menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memahami perintah verbal dan menjalankan tugas yang diminta oleh pengguna. Asisten suara dapat ditemui dalam perangkat mobile, speaker pintar, dan aplikasi tertentu. Dan mereka dapat membantu pengguna melakukan berbagai tugas seperti mengirim pesan teks, menjadwalkan pertemuan, memberikan informasi cuaca, bermain musik, dan banyak lagi.
Hanya dengan menggunakan suara, asisten suara yang terkenal termasuk Siri dari Apple, Google Assistant, Amazon Alexa, dan Microsoft Cortana. Teknologi asisten suara terus berkembang untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih interaktif. Yang ketiga ada pengolahan data e-commerce, memproses kata kunci pencarian untuk menampilkan hasil yang paling relevan dalam pencarian produk. Pengolahan data e-commerce mengacu pada serangkaian proses yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data yang terkait dengan transaksi e-commerce. Melibatkan penggunaan teknologi dan alat untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, apakah pengolahan kata itu penting? Sangat penting. Pengolahan kata membantu sistem informasi untuk memproses dan menganalisis data dengan lebih mudah dan efektif. Bagaimana mengaplikasikan pengolahan kata? Nah, jawabannya tentukan jenis pengolahan kata yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi kamu. Gunakan alat dan metode yang terbaik. Yang ketiga, apa manfaat pengolahan kata? Keuntungan yang dihasilkan serta hasil yang dapat diperoleh akan sangat besar. Nah, apa sih maksud dari, keuntungan yang sangat besar itu? Nah, jadi pengolahan kata memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi komunikasi dan memperluas kemampuan sistem komputer dalam memahami dan merespon bahasa manusia dengan lebih baik. Nah, jadi segitu saja penjelasan materi saya kali ini. Jika ada kata-kata yang salah atau apapun itu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.